Samaan, Yusuf Mansur dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang mendatangi kantor pelayanan Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak Besar 4 untuk mengikuti program tax amnesty. Kedatangan Franky juga mewakili iparnya Antoni Salim yang ikut mendeklarasikan hartanya secara pribadi maupun badan usaha. Franky mengatakan kedatangannya untuk mengikuti tax amnesty adalah upaya untuk membangun rasa saling percaya. Gimana cara lain ada dengan pembelian aset terlebih dahulu dan diserahkan kepada pihak Yusuf Mansur, itu adalah salah satu cara lain. Misalkan dengan hal lain, ya banyak lah seperti itu. Intinya seperti itu. Intinya kemanakah uang itu berlari? Nah, ketika Yusuf Mansur melakukan tax amnesty, itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tentang rekeningnya dia sendiri, tentang kepemilikan dia sendiri, dan hal-hal yang terkait dengan sendiri. Tapi berbeda dengan uang yang masuk dari hal lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknibri. Ya teman-teman, seperti video yang kemarin kita ungkapkan, jadi kita mau ngebahas tentang masalah kemanakah investasi para ibu-ibu ini. Nah teman-teman, dari pihak Kementerian Koperasi ini mereka menjelaskan bahwasanya mereka sendiri bingung sebenarnya uangnya kemana sih, karena di data koperasi itu nggak ada uang. Jadi koperasi ini nggak berinvestasi di Hotel City atau di PT Inex Arsindo, nggak ada sama sekali. Ya itu berdasarkan data yang temuan dari Kementerian Koperasi dan saya kasih juga kepada mereka gitu. Mereka bingung bertanya-tanya, ibu uangnya kemana sebenarnya? Ya ibu-ibu ini lebih bingung tentunya. Ya nggak tahu pak, kita kan berinvestasi karena pertama unsur pada saat itu kita mau membangun umat, terus kita percaya aja karena itu ustadz artis, masa sih artis nipu, kayak gitulah. Teman-teman harus tahu stigma artis pada tahun-tahun lalu ya, dulu gitu ya, apalagi ini ustadz itu masih sangat tinggi, misalnya kayak UJ. Jadi kepercayaan masyarakat itu masih sangat tinggi gitu. Tapi ya begitulah, namanya juga manusia ya. Ya teman-teman, omong-ngomong tentang ini kan kita yang lagi rame nih, omong-ngomong soal kemanakah aliran dana para ibu-ibu ini. Nah teman-teman, ketika kita ngebahas tentang Al Zaitun, kita melihat itu, saya cukup kaget pada saat kemarin itu saya lihat bahwasanya ada berita tentang Panji Gumilang yang katanya 1 jam itu bisa mendapatkan 4 miliar. Nah, dari cerita video dari salah satu yang kemarin mantan ini ya, jadi kita tahu bahwasanya kalau melihat dari video yang misalnya kayak Panji Gumilang itu bisa mengumpulkan uang 4 miliar dalam waktu 1 jam, itu kan hebat sekali. Bahkan di rekeningnya mungkin jumlahnya ada triliunan, itu hebat sekali. Uangnya dari mana? Nah, ada yang mungkin dari sedekah, tapi yang anehnya itu atas rekening Panji Gumilang. Nah teman-teman, jadi pertanyaannya itu direlate lagi kepada kasus para ibu ini. Sebenarnya uangnya yang ke koperasi itu sebenarnya kemana? Karena itu nggak lari kepada Hotel City ternyata. Itu faktanya terlihat jelas di sana. Kalau misalkan nanti sekarang sudah ada perubahan, itu berarti masih baru. Tapi fakta yang saya ungkap itu memang seperti itu. Mereka sekarang mengelak, wah ini ada datanya, berarti itu baru, berarti dibikin, itu berarti kebohongan yang diungkapkan sendiri nantinya kalau kayak gitu. Nah, setelah ditelusuri teman-teman, ternyata masuk ke beberapa titik gitu. Saya nggak mengungkapkan di sini dan saya cuma masuk ke beberapa titik gitu. Intinya kayak gitulah. Dan ngomong-ngomong tentang Panji Gumilang yang katanya ada unsur pencucian uang, tindak pidana pencucian uang pada orang ini gitu, Panji Gumilang. Nah, apakah? Nah ini penting teman-teman.
Yusuf Mansur pernah bercerita, saya ini udah ikut teks amnesti katanya, teks amnesti. Hari ini, hari terakhir, periode pertama teks amnesti dimanfaatkan sejumlah wajib pajak pribadi dan lembaga untuk melaporkan pajak. Beberapa pengusaha dan tokoh datang ke kantor pelayanan pajak. Datang dalam waktu yang hampir bersamaan, Yusuf Mansur dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang mendatangi kantor pelayanan Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak besar 4 untuk mengikuti program teks amnesti. Kedatangan Frankie juga mewakili iparnya Antoni Salim yang ikut mendeklarasikan hartanya secara pribadi maupun badan usaha. Frankie mengatakan kedatangannya untuk mengikuti teks amnesti adalah upaya untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan pengusaha. Dirinya juga berharap pelayanan pajak di Indonesia tumbuh semakin positif dan lebih baik. Sejumlah tokoh dan pengusaha ikut berpartisipasi dalam program teks amnesti periode pertama. Para pengusaha ini berkomitmen untuk mendukung program pemerintah. Di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tokoh agama sekaligus pengusaha Yusuf Mansur dan pengusaha Franciscus Welirang ikut melaporkan hartanya dalam program teks amnesti. Yusuf Mansur mengatakan bahwa ia menganggap teks amnesti ini sebagai semangat untuk belajar, yakni belajar transparansi. Teks amnesti juga mengajarkan orang untuk saling berbagi. Sementara pengusaha Frankie Welirang mendukung dan ikut berpartisipasi dalam program teks amnesti. Dia mewakili Salim Group dalam pelaporan harta. Dan Pak Ustadz mewakili. Setiap yang kita sedekain kan balik lagi. Lebih penting lagi, suatu saat saya benar-benar masuk ke gelanggang politik. Baik, diam dulu. Bagi rapot, ini bagi rapot. Jadi Pak semuanya Pak. Sama Pak Ustadz juga. Wisuda. Wisuda. Spiritnya adalah mendukung presiden, mendukung pemerintah, mendukung semua kawan-kawan pajak, membesarkan hatinya gitu kan, bahwa saya juga ikut ambil bagian. Tentunya kita ingin juga berpartisipasi dalam pajak itu, tentunya apa yang kita berikan bermanfaat bagi masyarakatnya. Saya ini udah ikut teks amnesti katanya, teks amnesti. Jadi, nah orang yang berpikir ketika dia mengikuti teks amnesti, dia itu aman gitu, uang dari manapun dia aman. Tapi dia lupa bahwasanya apakah penyertaan uangnya yang dikirim ke dia itu adakah ikut teks amnesti atau enggak gitu. Misalkan contoh seperti Rafael Alun yang pada akhirnya dinyatakan bahwasanya ada tindak pidana di sana dan dia dipenjara. Itu faktanya teman-teman. Terus bagaimana? Apakah Yusuf Mansur kalau misalkan gitu nanti ternyata pihak koperasi atau misalkan rekening atas nama koperasi itu melakukan tindak pidana pencucian uang, apakah Yusuf Mansur akan walaupun dia udah teks amnesti gitu, apakah akan terlibat atau enggak? Nah begini teman-teman, yang namanya PPATK itu sistem kerja di Indonesianya itu follow the money. Jadi menelusuri kemana uang itu berjalan. Sampai titik manakah atau dibelanja kemanakah uang itu. Nah teman-teman, andai kata peruntukan daripada investasi teman-teman patungan usaha nanti atau misalkan BRIS atau tabung tanah atau yang masih misteri itu tabung tanah dengan tabung aset, sebenarnya tanahnya ada di mana, asetnya ada di mana, dan itu sampai sekarang memang belum dilaporkan secara pidana. Nah, satu-satunya cara untuk melakukan pelaporan pidana itu adalah pencucian uang. Nah, teman-teman ini memang udah punya rencana seperti itu. Andai kata pihak koperasinya dilaporkan tentang pencucian uang, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Nah, teman-teman, ketika proses pelaporan pencucian uang ini terjadi, andai saja terbukti koperasi ini melakukan pencucian uang, maka koperasi ini selain ada ketuanya di sana pada saat saya cek itu Unang Abdul Patah, tapi penasihatnya juga Yusuf Mansur. Apakah penasihatnya
dalam tanda kutip bisa terkena atau tidak ya? Pasti bisa. Kenapa? Uangnya itu kalau saja lari ke dia melalui hal lain, melalui cara lain, atau secara langsung, atau itu dalam bentuk cash atau dalam bentuk transfer, misalkan. Cara lain itu bagaimana? Cara lain ada dengan pembelian aset terlebih dahulu dan diserahkan kepada pihak Yusuf Mansur, itu adalah salah satu cara lain. Misalkan dengan hal lain, ya banyak lah seperti itu. Intinya seperti itu. Intinya kemanakah uang itu berlari? Nah, ketika Yusuf Mansur melakukan tax amnesty, itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tentang rekeningnya dia sendiri, tentang kepemilikan dia sendiri, dan hal-hal yang terkait dengan sendiri. Tapi berbeda dengan uang yang masuk dari hal lain dan ada keterkaitan dengan pihak lain. Jadi kalau dia ada keterkaitan dengan pihak lain, tetap saja itu akan terkena imbasnya. Sampai saat ini saya belum tahu apakah itu bisa nanti ikut dalam pencucian uang atau enggak, karena ya tergantung nanti Rafael Alun seperti apa. Tapi tetap saja kena unsur pidananya gitu. Jadi ya Yusuf Mansur kalau misalnya dia tenang, saya udah tax amnesty, nggak bisa tenang sekarang gitu, karena ya gitu sistem PPATK gitu. Jadi nggak bisa kalian tenang untuk keluarga Anda sendiri dan untuk diri Anda sendiri setelah tax amnesty dan rekening Anda setelah itu bersih, tidak tercampur lagi dengan tindakan-tindakan pidana. Tapi hal yang terkait dengan tindak pidana lain, ya misalkan ada pencucian uang di koperasinya, kayak gitu yang ternyata Anda terlibat, misalkan pihak Yusuf Mansur terlibat, ternyata kayak gitu misalkan ya pasti akan terkena imbasnya lah, itu udah pasti. Oke, jadi teman-teman yang merasa misalkan nanti Pak J ini mau melaporkan pidana pencucian uang, ya it's okay. Ya memang mungkin jalurnya harus seperti itu, cara agar Yusuf Mansur itu mau bertemu dengan kita. Tapi kita lihat apakah Yusuf Mansur mau bertemu atau dia memang mau melawan seperti Panji Gumilang. Lihat aja Panji Gumilang akhirnya seperti apa. Dan lihat aja, karena sehebat apapun itu orang, yang punya rencana itu tetap Allah. Jadi ya kita kembalikan kepada rencana Allah ya teman-teman. Yang namanya Allah, keadilan ya itu urusan Allah nanti tentukan. Jadi nasib seseorang itu yang menentukan Allah juga. Jadi ya kita cuma bisa berusaha. Ya teman-teman, kita minta dukungan aja dari teman-teman agar kita tetap istiqomah membantu orang-orang ini. Dan para YouTuber juga yang memang ngebahas tentang hal lain yang memang berkaitan dengan hal seperti ini, ya kita support juga. Terima kasih dukungan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.